Iya. Tono, Pak. Tono. Bisa beri kok servernya jumlah bang, servernya jumlah bang orang. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Patron dari Pondok Pesantren Al-Fatihah. Dulu gimana? Dan sudah di tengah-tengah kita Ibu Sinta Julia, selamat datang. Beliau langsung membuat suasana langsung sangat meriah sekali. Oh meriah sekali. Iya, ibu dari kita itu Rabu langsung semua sumbernya air meriah. Kemudian juga beliau hadir bersama putri dan keluarga. Ada Mbak Alisa Wahid dan juga ada Mbak Inaya. Betul sekali. Baik, kalau begitu kita akan segera mengawali acara pada hari ini. Kita akan mengenal yang kita cintai, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan Bapak dan Ibu kita semua yang ada di sini, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan cinta kita kepada negeri kita tercinta Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Wah, ngadeg meneh, Bro. Kita tunjukkan semangat kita bahwa kita masih pantas untuk memiliki Indonesia tercinta ini. Dan Indonesia sadar atau tidak kita sadari adalah negeri yang luar biasa dan pesona luar biasa itu tampak nyata karena kehadiran kita semua di acara Haul Bapak Bangsa ini. Kita masih bersiap-siap bahwa hikmat dan semangatnya ini adalah menggerakkan jiwa kita, semangat kita untuk Indonesia. Kita sama-sama kita menyanyikan dan mengiringi musik. Ya, dan boleh memilih tangan Anda mau di mana, mau di dada Anda sebagai tanda bahwa Anda mencintai dari hati Anda untuk negeri ini. Atau Anda ingin bersikap tegak bahwa Anda yakin Indonesia akan selalu lebih baik. Tak ubah nek kene. Aku pun wae ra. Timbas kono ora kok timbas kene. Aku wis paling. Ngono ora omong sedih lah. Aku berdiri dari pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangsa jiwanya, bangsa bayanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa, kita menunjukkan semangat lagi. Merdeka! 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 Baik, terima kasih banyak. Kami silakan Suasananya jadi cerah, semakin bersemangat lagi, semakin cinta kita kepada Indonesia. Semoga kita semakin dibukakan mata kita bahwa Indonesia penuh dengan harapan-harapan luar biasa. Dan Indonesia tetap dengan keberagamannya. Pastinya, karena tanpa keberagaman kita tidak akan bisa melihat satu Tuhan kita. Maka mari kita sekali lagi tepuk tangan untuk Indonesia kita dalam rangka haul dan cintai Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman. Selanjutnya, setelah Indonesia Raya, mari kita bersama-sama menyimak sholawat munajat Gus Dur. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk surga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosa. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang
kita tahu juga beliau selain tadi saya sampaikan cuma sense humornya kan luar biasa juga. Dan musikalitasnya juga luar biasa. Dan yang jelas rasanya itu betul. Dan tadi dikatakan tidak mungkin kalau kita merasa paling bisa masuk surga lalu bisa kemudian merendah hati untuk bersinergi, dan beliau mencontohkan perasaan sebagai hamba yang penuh kekurangan menyebabkan kita bisa saling bersinergi bersama sebagai anak bangsa. Tepuk tangan untuk Gus Dur sekali lagi. Semoga beliau semakin tersenyum di sana. Itulah yang membuat kita semuanya yang ada di sini mencintai Gus Betul, Dur. luar biasa. Baik, setelah ini kita akan tentunya menyimak laporan dari panitia. Namun sebelumnya nanti juga akan kita tampilkan dan dalam sewu kepada Bunda dan juga semuanya saja. Kami akan mempersembahkan sesuatu yang merupakan ide dari kami, yaitu ada joget selawat Mataram. Jadi selawat Mataram, joget selawat Mataram. Dari Mas Bibi ternyata. Apa maksudnya joget selawat Mataram? Jadi kalau joget Mataram, mungkin sambil teman-teman dipersilakan dari joget selawat Mataram untuk mempersiapkan diri. Jadi kalau kita tahu Marta dan juga Mas Anang ya, joget Mataram itu kan dari keraton Ngayogyakarta. Ceritanya dulu, kalau orang mau joget, zaman Sinuhun Hamengkubuwono pertama pendiri keraton Yogyakarta. Orang kalau joget itu harus sesuci dulu, dongo kayak tadi yang disampaikan Gus Dur. Langsani dulu. Selesai, kemudian berwudu, bahkan berpuasa, baru menari. Jadi tariannya itu adalah Tuhan, ada rasanya, ada jiwanya, dan itu betul-betul dari hati yang paling dalam. Nah, joget selawat Mataram adalah mencoba menembus kekangenan kita bagaimana joget Mataram yang secara fisik sekarang adalah dari keraton, lalu kita kembalikan nafasnya adalah dalam rangka kita mensucikan diri kita pada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan menjadi berkenan untuk kita semua. Iya, baik. Silakan teman-teman joget selawat Mataram untuk mempersiapkan diri di sini. Ya, Kadang-kadang soalnya malu-malu kalau nggak dipersilakan ya. Bagaimana teman-teman dari ini joget selawat Mataram ini adalah kolaborasi dari teman-teman Kadang Muslim dari Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta. Tepuk tangan untuk beliau semuanya, bapak-bapak. Yang dalam sewu mereka sehari-hari ada yang bekerja sebagai profesional sebagai kuli batu begitu ya, ada yang tukang beca dan sebagainya, pengemudi beca, ada juga di kantor dan sebagainya. Mereka menyatu dalam Kadang Muslim. Tapi kan jadi DJ. DJ untuk selawat, sinambungan tempo. Nah, selain dari Kadang Muslim juga akan dibantu dari teman-teman Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Al Mizan. Wow, silakan. Ada yang boleh ini bawa busur. Mau panahan, Mas? Tapi kita jaga apa namanya istilahnya? Jaga apa? Jaga kendang. Ya. Iya, memang. Dan ini tetap kita dari beraneka ragam latar belakang. Termasuk penari kita malam ini ada 2 orang penari keraton. Yang satu adalah Bapak D. Soeharto dan yang satunya adalah Mas Kunjung Setiawan. Bapak B. Soeharto. Berarti belum dibaca, masih B, belum R. Itu ya. D lagi kok nggak R. Baik. Jadi lupa gadget mania ya ternyata ya Mas Anang ya. Jadi 2 penari ya malam hari ini. 2 penari dan sekali lagi penari dan juga pengrawit dari joget selawat Mataram ini adalah mereka dari berbagai kalangan, tidak pandang bulu agama manapun, itu mereka ikut di sini. Jadi penarinya adalah sedulur-sedulur kita dari Nasrani dan juga dari Muslim, semuanya berkumpul dalam joget selawat Mataram. Jadi kalau nanti ada yang tertarik untuk ikut lagi, boleh dong Mas Bibi. Yang penting hatinya yang terlibat, insya Allah. Mungkin tempatnya kurang. Kalau kira-kira tempatnya kurang, Kita pindah ke alun-alun Mas. alun-alun sama Malioboro Mall. Oh iya. Baik. Baik, Luar sambil mereka biasa, bersiap-siap, kita Ya. akan mengundang ketua panitia untuk bisa hadir di depan menyampaikan laporannya. Saya undang Pak Mas Ahmad Gozi untuk menyampaikan laporan. Yang Silakan. malam hari ini tadi sudah kelihatan plong. Saya gomenyan gitu bulan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Para kiai, para romo, para pendeta, para biku, semua para sepuh yang kami hormati. Alhamdulillah Tuhan kami memberikan pada kesempatan malam ini sungguh di luar dugaan kami akan bisa menghadirkan semua etnis, semua warga. Bahkan tadi teman-teman wartawan tanya siapa saja yang hadir, ini dari lintas etnis, bahkan lintas agama, juga lintas usia. Saya katakan lintas usia karena dari yang paling sepuh alhamdulillah pro romo, pro biku, pro yai, pro trawo, tapi juga teman-teman yang muda, yang remaja, yang SMA, bahkan tadi Jackson teman-teman SMP juga datang. Jadi alhamdulillah. Bapak-bapak yang saya hormati, teman-teman, tidak banyak apa yang bisa saya sampaikan kecuali terharu. Terima kasih pada semua yang terlibat dalam kegiatan ini, karena ini real hanya disiapkan tidak kurang dari 2 bulan, bahkan 1,5 bulan tidak sampai. Dari diskusi kecil teman-teman muda, teman yang resah, yang gelisah, istilahnya Suster Mariati Siddiq, gelisahwan muda, para orang-orang yang gelisah. Ini bertemu kemudian membicarakan tentang fenomena atau kondisi Jogja yang akhir-akhir ini memang damai, memang aman, tapi aman dan kedamaiannya itu sekarang sudah di dalam tanda. Beberapa kejadian yang lalu kita disuguhi dengan percikan-percikan kecil yang semoga itu tidak bisa. Karena itulah lalu kemudian teman-teman sedikit dari pemuda ini kemudian coba merumuskan apa yang bisa dilakukan untuk merespon kondisi Jogja yang seperti ini. Akhirnya gerilya pada Polrespo, alhamdulillah Polrespo semuanya mendukung. Kemudian kita dengarlah ini dan semuanya barisan, alhamdulillah. Semuanya partisipasi dari mulai tadi siang kirap hingga malam ini, bahkan sampai nanti pun semuanya juga sifatnya partisipasi. Saya pikir memang ada kesatuan kondisi batin yang menyatukan kita, yaitu apa? Kegelisahan bersama. Semoga malam ini dengan kehadiran para romo, para yai, para pendeta, terutama Bunda bisa menghadirkan spirit baru bagi kita, terutama yang muda. Itu salah satu dari bapak-bapak pengarang memberi pesan pada saya, kalau sedang mengadakan selebrasi untuk acara Gus Dur itu biasa, tapi menghadirkan spirit Gus Dur di tengah-tengah selebrasi yang dilakukan itu yang diharapkan. Jadi ini menjadi tekanan batin bagi saya dan teman-teman. Semoga harapan besar kita tidak hanya berkumpul merayakan kebinekaan, merayakan keberagaman, tapi bisa menghadirkan spirit almarhumlah almarhum Romo Yai Abdurrahman Wahid. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kok tangan. Sudah plong ya Mas ya. Lega. Saking leganya tadi di awal kan saya tidak akan banyak kata, tapi lanjutannya panjang. Itu saking bingungnya karena apa namanya? Surprise, mongkok hati ini. Terima kasih banyak Dukungan dari Polres tadi. Ketua Gelisah Puan, Gelisah Puan, Gelisah Pati, Galawat. Berarti kalau Romo Gelisah. Itu romonya bocah-bocah yang bisa galau. Luar biasa, tepuk tangan untuk malam hari ini di Aul Gus Dur yang luar biasa. Baik, dan sepertinya sudah siap. Ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menyaksikan joget selawat Mataram.
Jadi kabar ya. Kan jadi beberapa foto ada terus. Kita hadir di syafi'i Duh Gusti, kawula dereng panggih kasunyatan jati, pramila kanthi ambeksa, kawula memasah mingising budi, kanthi ambeksa, punapa kawula klentu, ingkang lelana brata krana paduka, ing lembah manasibat Kanjeng Nabi Muhammad, kawula sami halelambah, lan krana punika bumi kawirama. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika sholat Assalamu alaika sholat Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika sholat Assalamu
pinggirnya. Kalau ke Aduh banget ya, sore mau coba apaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk untuk Jogja Selawat Mataram. Mataram. Joget Mataram. Wow, ya ampun. Ternyata Apa mas? Hah? Sama orangnya. sama. Udah acting loh Ya, kalau udah duduk, lupa berdiri. ya kan. Sekarang kita akan melanjutkan kita bersama-sama kan untuk Ya, Gus Dur. baik. Ya, sebuah doa akan dilanjutkan oleh anak-anak kita puisi berikut ini. Dari kita
sambut dari Azra Lulu Izati kelas 4 dan Muhammad Khairizat kelas 5 SD dari SDNU Yogyakarta. Iya, luar biasa. Adik kita mana? Silakan di Azra Lulu Izati dan Muhammad Khairizat. Gimana? Oh, masih di sekolah? Oh, ya ampun. Oh, kok SD kok masih sepuh? Baik, berarti tentunya Kita juga akan mengundang para tokoh lintas iman. di Jakarta, Bapak Jimmy Sutanto dari saudara-saudara kita warga Tionghoa, Bapak Muhammad Sukoco juga dari saudara kita warga Tionghoa, Bapak Antonius Simon juga. Kemudian dari umat Kristiani akan diwakili oleh Bapak Pendeta Paulus Lee. Dari umat Katolik akan diwakili oleh Romo Robertus Triwidodo PR beserta Romo Aloysius Budi Purnomo PR dan Suster Mariati Steve. Dari umat Islam akan diwakili oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhaimin. Dan dari umat Hindu akan diwakili oleh Bapak Iwayan Sumerta, serta dari umat Buddha akan diwakili oleh beliau Romo Jyoti. Silakan kepada beliau semua. Ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang aku cintai, mari kita sejenak untuk berdoa. Doa kita mohonkan kepada Tuhan. Kalian moto malah nang ngarep aku banglu. Arwah Kalian moto nang ngarep aku. saya akan buka dengan satu pintu nanti dilanjutkan oleh anak-anak kita. Setelah itu nanti para ulama yang akan mengambil acaranya dan waktu nanti akan diberikan setelah anak-anak. Marilah kita hadirin sejenak. Saya hentar dengan itu dalam mulut. Kang tinemak kahananing negeri janmo mulat tan weruh kahanan mubah tan weruh Saya moto ya Mas. Coba saya moto. Aji mumpung kabanjur Kalian. Kita aneh wah gegadang marah. jauh telas kekadang dawahing beben mihani eling runing Dio maneko ring Gusti kang murba
saling mengampuni. Karena beliau kami saling Karena beliau kami bersaudara. Karena beliau tidak ada lagi curiga dan prasangka. Karena beliau kami menjadi Indonesia yang satu, yang mengakui keanekaragaman budaya, etnis dan agama. Karena beliau telah mengajari kami tentang pluralisme. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kemuliaan-Mu pada Bapak, Romo Kiai, dan guru kami ini. Berikanlah kami kekuatan dan petunjuk untuk terus melanjutkan perjuangan beliau. Tuntunlah kami mewujudkan cita-cita beliau untuk menyampaikan pesan damai di seluruh dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami bangsa yang saling tanpa perbedaan, bangsa yang sejahtera dan berkeadilan. Berilah kami pemimpin-pemimpin yang bisa dijadikan suri tauladan. Ajarilah pemimpin-pemimpin negeri ini menjadi pemimpin-pemimpin yang aman. Ya Allah yang Maha Mulia, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua data kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu nampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu nampak jelas salah dan mampu mengikutinya. Ya Allah yang Maha Mulia, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkanlah dari kami segala niat yang tidak. Sesungguhnya lah Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon pertolongan. Jauhkanlah kami dari musibah fitnah dan alinkanlah yang dapat memecah belah bangsa. Mana cari soal mana aja Jadikanlah ya? kami Akses bangsa yang kuat akses mungkin agar bosok. cobaan yang kami berikan Akses informasi apa? Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan kami. Janganlah Engkau Tadi jalankan modem kami. ini ya ora iso ngangkat. Biarkanlah Nah, rasa Facebook iso. cinta dan manusia di antara kami terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman lahir dan batin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta lindungilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami memohon ampunan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Mohon kepada Allah yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya. Semoga permohonan ini mendapatkan ridho dan syafaat.
Pupus manik sumingkar burung tanpa herang terang tan piruha menyan sejatinya munggahna kekalangan munggahna kekalangan kaluhur kasang rumuhun kahanap kanu kawasa mugi Abdurrahman Wahid tenang tentrem di alamna tenang tentrem di alamna negara anu dikantun rakyatna temah ripah repeh rapi bineka tunggal ika nangawujud pun sapun amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan. Terima kasih atas semuanya. Ada ceritakan bahwa bila doa yang dibutuhkan untuk Gus Dur. Matur. Itu tadi doa untuk Bapak bangsa, Bapak yang kita cintai, Gus Dur. Dan seperti itu ya. Haru saja kita semua rasakan malam hari ini, dan sekali lagi yang paling pokok adalah semoga nilai-nilai yang pesan-pesan yang diajarkan Gus Dur betul-betul akan kemudian lewat doa tadi tertanam di dalam lubuk hati kita semua ya Mbak Marta, Mas. Betul. Dan kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana pesan-pesan kedamaian. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih dari keluarga akan juga menyampaikan kata sambutan. Keluarga dari Ciganjur dalam hal ini akan disampaikan atau diwakili oleh putri bungsu dari Gus Dur, Mbak Inayah Wulandari Wahid. Kurang untuk Mbak Inayah Juga akan menyampaikan puisi dari Gus Dur. dan nyanyi juga. Oh, yang juga. Iya, lagu metal. Metal ini bangga. Mbak Inayah ini kan Ayo Mbak paling Inayah. jauh. Kita akan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Simon, Bapak Sumi Sutanto, Bapak Lopo Budi, Bapak Lopo Budi, Bapak Iwan Sumatera, Bapak Habib Izin, Kiai Muhaimin dari partai, Bapak Suster Mariati, Bante Pania Baru, Pendeta Paulus, Bapak Mustafa W. Hashim, teman-teman jemaah Ahmadiyah, teman-teman Majelis Buddha Maya Indonesia, Ustaz Karolus Borneus, saudara-saudara dari Kejawen dan Kewiwitan, dan yang terutama yang saya cintai, Om Muhammad Sobari yang nggak berani muncul, maunya di belakang aja, dan tentunya yang amat saya cintai, Ibunda Sinta Nelia Agil Manglarit. Kalau saya bilang Ibunda ini asli, kalau Gozi tadi ngaku-ngaku. Kalau saya asli loh anaknya, benar. Meskipun banyak yang nggak percaya, tapi kemana loh saya
ngipol saya langsung dari Jakarta, janjinya saya cuma disuruh baca puisi. Sampai sini tadi sore terus dipaksa memberi sambutan, dipaksa dan ditekan. Jadi sekarang ini saya ada di sini dalam kondisi represi. Tapi tadi begitu sampai lihat para gelisahwan dan gelisahwati langsung gak jadi terrepresi, langsung senang, langsung dengan senang hati mau memberikan sambutan mewakili keluarga. Yang pasti terima kasih sudah datang, terima kasih banyak, selamat datang. Terima kasih terutama teman-teman Jalin Jogja sudah membuat peringatan haul 4 tahun ini. Biasanya kalau Desember mau pakai ini terus bayar aja pasti gitu. Pasti gitu. Itu sebabnya saya senang sekali dengan bulan Desember. Bukan senang karena semua orang memperingati meninggalnya ayah saya, terus bikin acara, terus banyak makanan, bukan karena itu. Meskipun itu juga bonus. Tapi yang terutama saya senang karena sesedih-sedihnya saya dengan negara ini, kesel-keselnya saya kalau baca koran atau nonton berita, begitu haus seperti ini, lihat para gelisahwan, gelisahwati, langsung harapannya muncul lagi. Tak boleh beda karo mana ya. Ketemu dengan para kiai, para romo, para pendeta, para bante dan lain sebagainya yang sudah lebih dulu melakukan upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, harapan itu muncul lagi. Ini yang menurut saya, terutama ketika ketemu dengan teman-teman gelisahwan-gelisahwati yang selalu mau, yang apapun kondisinya tetap kekeh supaya Indonesia tetap benar-benar jadi seperti yang kita harapkan. Meskipun kita tahu itu tidak mudah, itu sebabnya kemudian acara-acara seperti ini menurut saya jadi penting sekali. Tapi harapan tinggal harapan, kalau tidak dilakukan tidak akan pernah jadi kenyataan. Saya selalu berpikir bahwa acara-acara seperti ini, begitu kita pulang ini bukan akhir, begitu pulang itu awal, lalu kita mau ngapain, lalu kita mau kemana. Semoga kita tetap bisa membawa apa yang kemudian menjadi cita-cita Gus Dur. Ini menjadi awal, malam ini menjadi awal untuk menciptakan apa-apa yang sudah diharapkan oleh Gus Dur jauh sebelum beliau meninggal, kita yang mewujudkan yang sebenarnya juga kita harapkan. Berhubung saya itu disuruhnya baca puisi, jadi sambutannya nggak panjang-panjang, saya baca puisi aja yang sesuai dengan apa yang barusan saya bicarakan. Langsung aja baca puisi ya, biar cepat langsung turun, langsung semangat. Puisinya judulnya Bolak-Balik, ode buat Gus Dur dan teman-temannya. Sebuah puisi main-main tentang perkara yang tidak main-main. Ini zaman bolak-balik, ini bolak-balik zaman. Yang korupsi jadi prestasi, ngaku sana sini dolimi. Jual beli proyek dianggap lumrah. Ini perang dengan kafir, hartanya wajib dijarah. Gak peduli yang melakukan wakil rakyat, yang ngakunya amanah dan patona. Yang belani rakyat dikebiri, diracun, dibunuh. Boro pelakunya jadi, kalau belum duduk rapi. Ini zaman bolak-balik, balik ini bolak zaman. Adegan cinta harus dihapus, maksiat, merusak moral bangsa, tidak bagus. Adegan kekerasan, gak apa-apa. Apalagi kalau sambil teriak Allahu Akbar. Bukan siapa yang berkuasa. Kalau perlu ditambah spesial efek bas-kibas pedang dan bendera segala, supaya dramanya makin kuat dan nyata. Orang berdoa diganggu saja, terutama kalau Tuhannya nggak sama saya.
ini balik bola. Yang rekaan dianggap pahlawan, yang nyata dilupakan. Yang dianggap jagoan yang bisa terbang kebal senjata asli buatan Amerika. Munculnya cuma di layar kaca, tapi selalu dianggap ada. Inilah para penyelamat dunia. Lah yang di penjara buat perjuangan keadilan, kesamaan hak asasi manusia, jungkir balik belani manusia, ya goodbye aja. Lalu nanya, Nelson Mandela itu siapa? Ini zaman bolak-balik zaman ini. Sejarah tidak perlu diingat, apalagi diajarkan. Yang penting ya, saat saya punya kekuasaan, rakyat nggak tahu jati dirinya. Itu bukan urusan saya. Yang penting saya kepilih di pemilu berikutnya. Sampai lupa mana pemimpin yang berjasa, mana yang cuma cari kuasa. Ujung-ujungnya, biar kabar mulai, enak zamanku toh. Jadi ini zaman bolak-balik zaman ini. Manusia cuma barang dagangan, kemanusiaan cara bagus untuk iklan. Persaudaraan itu tetap dibela, asalkan sampean mau pakai cara saya. Lalu gimana dengan keadilan, kemanusiaan, perdamaian, dan kesetaraannya sudah dibangun oleh pemimpin negeri? Itu loh, orang-orang macam Soekarno, Hatta, Gus Dur, Wahid Hasyim, atau Salim. Lah, orangnya udah pada meninggal, gak usah jungkit-jungkit lagi. Foto pilih bertebaran di pinggir jalan. Inilah potret pemimpin masa depan. Aksi nyata dan visi nomor sekian. Yang penting mukanya sedap dipandang. Syukur-syukur jadi artis sudah pengalaman. Ini zaman bolak-balik. Makanya saya tulis puisi. Ini puisi supaya jangan lupa lagi. Siapa-siapa yang berbuat untuk rakyat, itu yang perlu diingat. Siapa yang jahat, itu yang dibabat. Nilai luhur kemanusiaan supaya jangan hilang dari diri. Bineka Tunggal Ika betul-betul jadi moto negeri. Nah kalau besok pagi udah lupa lagi, ya puisinya tinggal dibaca lagi. Itu aja kok repot. Luar biasa tepuk tangan untuk saya. Menurun ya. Wah, nggak cuma menurun. Anaknya bener berapa? Enggak loh, tangganya di sini lah anjlok neng kene loh. Iki sajane putrine Gus Dur apa Gali? Putrane mas, bukan putrine. Ayo, oh putrane ya. Belajar. Tepuk tangan lagi dong untuk Mbak Inaya. Ini kayak Ya, spirit berdua. Mungkin dangdut ya. Barat banget mas. Spirit berdua. Luar biasa. Penuh makna. Ya, iya. Seneng mas, aku seneng mas. Mendapatkan Inayah dan Fatona anu meneh. Mana Fatona? Tapi dari teman-teman ini, apakah udah sering melihat Mbak Inayah membaca puisi ini? Mudah-mudahan kalau sudah, besok puisi-puisinya akan terus bergulir lagi ya. Mudah-mudahan kita doakan Mbak Inayah. Baca lagi biar diingat mas. Dan yang perlu digarisbawahi satu, kita perkenalannya tadi salah. Mbak Inayah yang bukan dari partai. Loh, aku kan cuma callback istilahnya, membalikkan yang Mbak Inayah tadi. Bola-balik. Menyapa apa namanya? Pak Muhammad. Itu kan seperti lagunya Gus. Mudah-mudah itu SGM. Ada partai bareng gitu deh. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya apa nih Mbak Marta? Kita akan mempersilahkan ini wakil-wakil dari masyarakat Ya, untuk oke. memberikan puisi untuk Gus Dur. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, kita nanti semuanya. Banyak sekali yang akan muncul di rumah ini. Ya, tadi semua akan baca puisi ya. Ya. Termasuk seluruh penonton pasti. Baca puisi kita pulang. Oh iya. Kita akan undang Suster Marian ICB dan Bapak Iwayan Sumerta untuk tampil ke panggung. Duet yang Mbak Marta ya. Suster yang sangat legendaris. Wah, karena Maria
boleh nyanyi itu kan musik itu kan ekspresi jiwa. Monggo. Baik, kita berikan tepuk sekali lagi tangan untuk beliau berdua. Terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaannya. Mohon maaf kalau tidak seimbang dengan Mbak Inayah karena saya bukan pembaca puisi. Dan sewu itu saya membacakan Orang Besar karya Maria Magdalena. Orang besar ya Gus Dur, hidup dan mati selalu populer. Banyak yang memuji karena sakti. Walau tanpa senjata, walau tanpa lawan. Orang besar yang Gus Dur. Walau telah tiada, banyak orang merasa kehilangan. Walau sejarah tak akan melupakan. Orang besar akan tetap hidup di sepanjang zaman sampai segala menjadi nyata tanpa suara, tanpa warna. Terima kasih. Guru Bangsa karya Leni Novian. Saat dunia menantang, kau diam dalam tenang. Saat dunia menghinamu, wibawamu ada dalam matamu. Namun kini, siapa yang akan bela ragam dalam negara? Itu tak mungkin. Tak ada yang suka bela ragam dalam negara. Mereka lebarkan mulut, tunjukkan gigi saat saudara tengah terluka. Bukan itu yang diajarkan guru bangsa. Terima kasih banyak Mr. Maria Priscilla dan Bapak Iwayan Simaita. Suaranya pengembangan juga. Terus tadi waktu muncul back sound tadi ada musik Tionghoa tadi. Ya, saya jadi teringat begini. Saya lagi bayangkan gimana teman-teman juga kalau misalnya kayak Kanjeng Sunan Kalijogo itu ngendikanya Arab digarap Jawa digowo ditambah satu katanya beliau Cina diloso. Jadi Arab digarap Jawa digowo Cina diloso. Kanjeng Nabi ngendikannya juga dulu penuntut ilmu ke negeri Cina, ternyata di Cina penuh dengan rasa cinta yang luar biasa terhadap alam semesta. Kayaknya juga berikut ada sinambungan dengan informasi. Malam hari ini ada seorang keturunan Tionghoa yang sangat mencintai budaya Jawa. Beliau punya satu keguritan yang malam hari ini ingin disajikan untuk kita semuanya. Kita panggil beliau Kohwara. Kohwat, monggo. Ya, ini beliau memang sudah lama ya berkecimpung di keguritan. Kita sering lihat karya-karyanya juga. Mungkin kita sebagai orang Jawa kalah malah dengan Kohwara. Iya. Beliau menciptakan begitu banyak keguritan, bahkan mungkin sudah berapa jilid buku Mas Didi. Oh iya. Oh, makanya kok meskipun sudah sepuh tapi tetap masih kuat sekali. Namanya Kohwara. Iya. Koh itu panggilan untuk yang buat itu listrik yang luar biasa. Nanti habis itu minta maaf. Minta ampun. Sebelum saya membaca keguritan yang mempunyai suatu roh yang sangat tinggi, saya akan membaca keguritan karya saya di tahun 2000, yaitu judulnya Trotulan.
Cotulan. Itu saya kasih Jarwo Dosok, yaitu apa? Konco untuk nenggalan. Maaf, ini adalah kolaborasi antara dua bahasa, yaitu bahasa Cina dan bahasa Jawa. Kowe mlaku-mlaku neng Muluk Malioboro. Kudune kamsia sing ora nyono. Ketemu Xiaoqi neng kono. Ayune sing li dipegar. Boleh boten dadi apa. Kang penting dar aewo. Walas jalan jebolane rondo. Anake yo wis sasilo. Iku siang-siang ning nyoto. Kuwi lho, basa Tenglang karo Jawa digawe sabje cerita dinggo gergeran pas kongko ing Kloso. Ayo Jakarta 11 Maret tahun 2000. Guritan yang saya akan baca ini terus terang saya mewakili orang Tionghoa seluruh Indonesia, di mana kita harus secara jujur mengucapkan banyak terima kasih atas kebijaksanaan kepada almarhum Gus Dur yang telah meresmikan, yaitu apa, kebudayaan Tionghoa bisa diperingati pada khususnya tahun baru. Gus Dur, saya beri Jarwo Dosok atau Kroto Boso bagus sing ati pijel ditandur. Sosok Kyai Longko ning alam dunya. Omongane sok lucu ning duwe bobot nyoto. Polahe genak-genuk kebak uleme sanepo. Tekan sak podo-podo juluki setengah dewa. Wong Cina krasa keputangan budi kang mulya. Jalaran Imlek lan akeh kabudayane digelar nyoto. Diang-diang barongse wayang putih urip nyukmo. Ya wis kapendhem pirang-pirang mangsa kalino. Falsafah uripe ngrangkul sapa wae sing ana. Rambedakake agama utawa bangsa manca. Mula kita kudu nglestarekake ikhlas agama. Panutan jalma angel tenan goleki sak Nuswantara. Ayo Jakarta 16 Desember 2010 Kohwat. Mekaten matur nuwun sanget. Luar biasa tepuk untuk Kohwat. Hebat sekali. Katanya mau nagih Kohwat. Apa? Enggak mungkin aku, enggak mungkin kalau cuma sekali. Minta maaf, enggak mau minta apa? Bilang tadi kalau saya boleh diberi waktu, saya mau menyerahkan karya saya khusus buat cinta. Iya. Iya. Jadi kita sekaligus langsung mengundang beliau karena setelah ini juga kami akan mengundang memberikan kesempatan untuk berorasi budaya di bawah. Tepuk tangan lagi dong untuk Kohwat yang luar biasa. Jawanya fasih banget. Yang artinya konco. ketemu di jalan. Kuwi jenenge temon. Konco ketemu ning dalan itu temon. Nemu. Baik, kita saksikan bersama, luar biasa. Lampunya bisa ke sini, Mas? Lampunya. Betul. Ini adalah puisi dari Kohwat tadi. Guguritan. Puisi. Guguritan yang dituliskan di figura dengan indah diserahkan kepada Bunda Sinta Nuria. Semua tuh dada. Iya, dan masih Kak Nuan untuk berkenan berada di sini.
Untuk menyerahkan selanjutnya kepada Bunda Sinta Nuria, saya undang dari Sri Kandi Mataram. Sri Kandi Mataram, tepuk tangan untuk Sri Kandi Mataram. Juga akan menyerahkan kenang-kenangan kepada Bunda Sinta Nuria. Silakan. Silakan teman-teman dari Sri Kandi Mataram. Ya, teman-teman dari Sri Kandi Mataram, silakan untuk bisa menyerahkannya. Dari Kohwat masih ada lagi. Ya, itu buku, kalau tidak salah ada 3 Buku dan guritan dari Kohwat. sebuah ekspresi nyata dari rasa cinta, perwakilan dari saudara-saudara kita yang Kohwat tadi ya. Betul-betul merasakan jasa dari almarhum almarhum yang seakan-akan tanpa beliau maka suasana saat ini tidak akan pernah ada. Dari Sri Kandi Mataram, dan juga dari Iya. sudah siap-siap. Kemudian dari Sri Kandi Mataram akan menyerahkan caping kepada Oh belum nanti dulu. Kohwat berfoto bersama Bunda. Ya tadi sudah menyerahkan figura guritan, buku dan duduk. Gudeg enggak ya? Tetapi kan gudeg ala Tionghoa. Nah foto bersama, nah luar biasa fotonya. Juga Sintanuria dan Kohwat, berikut juga figuran guritan ya. Guritan Gus Dur yang sudah dikarang sejak tahun 2010 tadi ya. Jelak bokong. Bisa dilihat. Oh, di layar juga nggak kelihatan. Baik. Luar biasa tepuk tangan untuk Kohwat yang sudah memberikan keguritan itu ya. Keguritan Gus Dur yang baru saja dibaca. Dan setelah itu Mbak Mata dari Sri Kandi Mataram. Dari Sri Kandi Mataram. Sri Kandi Mataram Langsung menyerahkan monggo. menyerahkan caping. Caping sebagai apa ya kalau caping itu ya? Simbol dan simbol pengayom yang di atas. Sudah penyejuk ya. Ya, caping. Dari cap itu stempel, ing itu ditempat. Iki punya tempel konco-konco kabeh ben Indonesia maju. Baik, luar biasa sekali Mataram, terima kasih sekali. Ya, berfoto bersama juga. Satu lagi. Oh masih ada. Oh dari teman-teman dari Wayang Republik. Oh akan menyerahkan Wayang Hip Hop. Oh Wayang Hip Hop akan menyerahkan sebuah album baru CD berupa CD yang masih baru, bukan harus second. Ya. CD rumah desi lo, kaset itu lo. Baru di Kaset yang ini tak ngerti. Aku di sini jangan magelang ya. CD ya di loro terus. Rendah bersidi. Iya, terima kasih Bunda. Luar biasa. Terima kasih untuk Kohwat, Paguyuban Sri Kandi Mataram dan juga Wayang Hip Hop. Wayang Hip Hop itu wayang yang harusnya diperlukan. Sebab hip hop. Hip apa hip hop? Hip ngedeng. Iya, baik. Saatnya sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan orasi budaya dari Bunda kita tercinta, Bunda Sinta Nuria. Mudah-mudahan tidak nyontoh Mbak Inaya. Yang bagus ya Mas, aku senang ya Mas. Kalau tiba-tiba mental, ya. Kaget. Mudah kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Bunda Sinta Nuria. Masih tetap semangat terus.
lampunya nggak usah itu, lampunya pakai ini aja, mungkin itu juga di Pak Kusum. Pasti yang ibu kita apa namanya bahasa Indonesia gitu kan. Monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat al-karamun para alim ulama, para romo, para bantai, para biksu, para suster, pokoknya para agamawan, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tidak lupa di tengah-tengah kita ada tamu seorang Habib tapi bukan Arab, yaitu Bapak Habib Firzin. Dan juga anak-anak saya, besar, kecil, tua, muda semuanya, yang saya yakin ini bukan penduduk Jogja saja, tetapi dari seluruh Indonesia yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur. Maaf, saya selalu kepleset, selalu salah kalau mengatakan bahwa saya panjatkan syukur. Karena ini kalau kedengaran Gus Dur, saya akan diketawain. Karena apa? Karena Gus Dur akan bilang, buat apa syukur dipanjatkan? Kan syukur sudah bisa manjat sendiri. Jadi marilah kita haturkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya, dengan ridho dan inayahnya, maka pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, tadi sore saya ditelepon, pengawal saya ditelepon oleh panitia yang mengatakan bahwa acara baru dimulai jam 20.45 dan saya kebagian orasi pada jam 22.45. Artinya hampir jam 11 malam. Ini saya sampaikan kepada Mbak Isa, yaitu putranya Gus Dur, dan juga anak saya juga, karena saya yang melahirkan. Kok saya kebagian jam 11 malam? Mbak Isa bilang, baik saya ceknya dulu. Setelah dicek, dia bilang, betul, Mama kebagian malam jam 11 malam karena Mama sebagai gongnya, dijadikan sebagai gongnya. Wah, saya kaget. Ya saya nggak bersedia kalau saya jadikan gongnya. Ya besok kalau pulang kan saya sudah babak belur, sudah bunyi semua karena saya jadi gong itu kan dipukulin ke sana kemari. Kan kalau pulang jadi bunyi semua. Jadi saya nggak sanggup. Mentang-mentang Gus Dur sudah nggak ada aja, saya disajikan gongnya. Ya memang kalau Gus Dur ada ya Gus Dur yang disediakan gongnya ya, bukan saya. Tapi ternyata bukan gong yang harus dipukul. Saya di sini dijadikan sebagai tonggaknya. Barangkali itu yang dimaksudkan oleh panitia.
sudah menyampaikan ucapan terima kasih, tapi tidak ada salahnya kalau sekali lagi maknya ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan Haul Gus Dur yang keempat. Jangan keras dong, ini orangnya banyak kok kali sekali. Bagi kami sekeluarga, ini bukan hanya merupakan sebuah kehormatan atau penghargaan, tetapi juga sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Gus Dur, sehingga walaupun sudah 4 tahun meninggalkan kita, tetap saja diselenggarakan acara untuk memperingati wafat beliau. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga sempat terharu atas semua yang telah dipersembahkan untuk memperingati acaranya Gus Dur tadi. Karena itu bila nanti ada tersendat-sendatnya, karena saya tadi tanpa permisi air mata saya sudah langsung keluar. Jadi kalau nanti ngomongnya tersendat-sendat saya minta maaf. Tapi saya sudah langsung merasa terhibur karena mendengar puisinya Mbak Ina yang begitu gegap gembira dan menyindir kesana kemari, sehingga bisa membuat semuanya tertawa dan bertepuk tangan. Sekali lagi kepada panitia saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tanpa terasa sudah 4 tahun Gus Dur meninggalkan kita semua. Dan dalam kurun waktu yang selama itu, selama 4 tahun, masih muncul berbagai perasaan di hati saya. Di satu sisi, saya merasa ada sesuatu yang hilang bersama kepergian Gus Dur. Tapi di sisi lain, saya merasa bahwa Gus Dur masih hidup, masih ada, dan berada di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kita. Saya rasa perasaan seperti ini masih menggelayut juga di hati masyarakat dan di hati umat setelah kita. Karena itu muncul istilah dari masyarakat, walaupun itu hanya sekedar untuk menghibur hati, menghibur diri, dan menguatkan semangat hati. Dengan istilah-istilah yang muncul, tidak pergi kok, cuma pulang. Perginya kemana, pulangnya kemana, saya juga tidak tahu. Namun bagaimana dalam situasi dan kondisi negara Indonesia yang seperti ini, yang kacau balau, semerawut seperti ini, di mana banyak terjadi konflik dan pertikaian di antara anak bangsa, yang kuat menindas yang lemah, yang mayoritas bertindak sewenang-wenang terhadap yang minoritas, para penguasa bertindak penyelewengan, melakukan penyelewengan, kedoliman terhadap rakyat kecil, dan masih banyak lagi yang lain. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, maka rakyat betul-betul merasa kehilangan dengan kepergian Gus Dur. Inilah Gus Dur yang selalu
selalu berteriak lantang melawan segala kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapa saja. Ketika negara lalai melakukan tugas dan kewajiban, maka Gus Dur akan hadir untuk mengingatkan atau bahkan mengambil alih tugas dan kewajiban negara demi mengayomi dan menyelamatkan rakyatnya. Dengan segala risiko, Gus Dur pasang badan untuk melakukan semuanya. Dan inilah yang terakhir setelah sekarang tidak ada lagi yang berani pasang badan untuk membela kaum Ahmadiyah yang selalu diburu-buru dan dirampas haknya. Tidak ada lagi yang berteriak lantang ketika jemaah DKI Yasmin diberangus haknya untuk beribadah. Dan tidak ada lagi yang membela kaum Syiah yang terlunta-lunta. Disinilah kita merasa telah kehilangan sesuatu di bawah bersama-sama kepulangan Gus Dur. Memang harus kita akui, banyak orang berteriak lantang, banyak orang menyuarakan tentang ketidakadilan, tetapi yang pasang badan tidak ada. Oleh karena itu, masyarakat kembali merindukan kehadiran sosok Gus Dur. Banyak orang datang kepada saya sambil menangis. Kenapa Gus Dur cepat pergi? Kalau Gus Dur ada, pasti semua ini sudah cepat teratasi. Dan ada pula yang mengatakan, kenapa ibu membolehkan Gus Dur pergi? Emangnya saya ini siapa? Saya kan bukan malaikat Israel. Jadi itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini. Padahal di satu sisi saya masih merasa bahwa Gus Dur itu masih hidup. Gus Dur masih ada dan berada di tengah-tengah kita. Perasaan ini muncul kalau kita melihat betapa antusiasnya masyarakat dari berbagai kelompok untuk berupaya menjaga, merawat, dan menyemai pemikiran, gagasan, dan perjuangan Gus Dur. Saya bahkan mendengar banyak kelompok-kelompok dari berbagai lapisan masyarakat dan dari berbagai latar belakang, baik etnis, baik tradisi, budaya, bahkan dari berbagai ideologi. Mereka berkumpul di beberapa tempat untuk mengaktualisasikan perjuangan yang telah dilakukan oleh Gus Dur. Bisa dilihat apa tidak? Apakah itu dilakukan masyarakat? Tidak. Apakah tidak banyak masyarakat yang melakukan seperti itu? Ya apa tidak? Yang iya ke anak kecil? Ya, banyak sekali kelompok-kelompok yang mencoba mengaktualisasikan perjuangan yang telah dilakukan oleh Gus Dur. Dari sinilah saya punya perasaan bahwa Gus Dur masih hidup dan tetap berada di tengah-tengah kita. Oleh
saya berkesimpulan, saya berpendapat bahwa Gus Dur adalah sebuah oase, sebuah mata air yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang peduli terhadap penegakan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, sumber mata air ini tidak akan kering dan akan tetap mengalir kalau kita bisa merawat dan menjaga. Sebaliknya, mata air ini akan cepat kering dan mati kalau kita tidak bisa merawat dan menjaganya. Karena itu, apa yang kita lakukan pada malam hari ini melalui penyelenggaraan Hall Gus Dur yang tepat ini, semoga bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan merawat sumber mata air ini agar bisa terus mengalir sepanjang masa. Dan semoga gagasan serta semangat perjuangan yang telah dilakukan Gus Dur akan tetap membasahi hati sanubari kita, semua anak bangsa. Akhirnya saya berharap semoga doa-doa yang telah dibaca dengan setulus hati tadi akan bisa mengantarkan Gus Dur ke tempat yang mulia di sisi Tuhan. Dan semoga kita yang ditinggalkan akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa meneruskan gagasan dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Gus Dur, dan diberikan keberanian, ketabahan, dan keikhlasan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Gus Dur. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara Haul Gus Dur yang tepat ini. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ini yang terakhir ini saya katakan karena Gus Dur dulu mengatakan, saya ini punya sesuatu tapi dipinjam orang. Nah sekarang saya minta lagi, tetapi dengan tambahan dari saya, yaitu wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah kita percinta. Pasti memberikan pesan untuk kita bahwa kita harus selalu meneruskan. Kita akan bertanya masalah. Mana Gus Durian? Angkat tangan. Gus Durian. Gus Durian. Gus Durian, angkat tangan. Apakah Anda siap semuanya? Siap? Gus Durian. Gus Durian. Siap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, ibunda kita, betul-betul saat ini dan besok kita akan jalankan untuk meneladani apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Ya? Amin. Terima kasih sudah ibunda sudah dan tempat duduknya. Sekarang saatnya kita lanjutkan. Semakin malam ternyata ya. Ya, dan kita akan juga mendengarkan orasi budaya dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Ya. Tetapi beliau tidak bisa hadir secara khusus. Jangan salah, beliau tidak hadir, tetapi semangat dan pesan-pesannya akan kita sampaikan kepada Anda semuanya melalui tayangan video dari Gosmos. Tepuk tangan untuk Gosmos.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Setiap saat kita selalu teringat kepada Allah Yarham Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bukan setiap tahun pada waktu khaus saja, setiap saat. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sampai kepada kita itu menyangkut kehidupan kita. Gus Dur mungkin agak berbeda dengan kiai-kiai yang lain. Beliau mempunyai pandangan keislaman yang sangat-sangat luas, universal, sehingga orang-orang di luar agama Islam pun mereka akan tertarik dengan pikiran-pikiran yang Gus. Misalnya soal kemanusiaan di Indonesia, misalnya tentang keindonesiaan. Sebagian dari pemikiran-pemikiran Gus Dur diketahui oleh warganya sendiri, umat Nahdlatul Ulama, tapi sebagian besar banyak yang tidak tahu. Ini pikiran-pikiran besarnya Gus Dur tentang kemanusiaan. Contoh saja misalnya ketika Gus Dur mau membatalkan keputusan MPR soal larangan komunisme, banyak sekali dari intern NU sendiri yang merasa kaget. Maka mamanya sendiri, Allah Yarham Kiai Yusuf Haji, kagetnya setengah mati. Apalagi Gus Dur menyatakan minta maaf segala macam. Nah, ini memang sulit untuk diikuti. Ada pemikirannya Gus Dur yang sulit diikuti orang lain, termasuk oleh kiai sekalipun. Maka ada seorang kiai sepuh, yaitu yang mengatakan, kenapa Gus Dur begitu keramat, mulai wafat sampai sekian tahun masih dielulukan, masih dihormati, masih diperingati wafatnya dan seterusnya. Kiai sepuh ini mengatakan, karena Gus Dur bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kiai manapun di Indonesia ini, yaitu melakukan pendekatan, memaafkan, minta maaf dengan orang-orang komunis. Kenapa? Karena orang lain melihat komunisme itu ya kafir. Kalau Gus Dur melihatnya sebagai manusia. Jadi, kalau di dalam NU ada wacana-wacana yang sebetulnya wacana itu sangat populer tapi jarang sekali bisa dipraktekkan, yaitu tentang ukhuwah Nahdliyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Ukhuwah yang keseluruhannya ini, kalau Anda mencari prakteknya dalam perilaku orang